Perkenalkan, namaku Dewi. Aku adalah anak yang aneh. Aku penyendiri dan aku bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Banyak orang bilang aku indigo. Ada juga beberapa orang yang bilang jika aku memiliki indera keenam. Ya, banyak lagi. Dan kisah ini bermula saat aku mulai masuk SMA. Dulu, sewaktu SMP, aku tidak memiliki teman. Lebih tepatnya tak ada yang mau berteman denganku. Takut, ya, itu adalah satu kata yang ada di pikiran mereka saat hendak berteman denganku. Terlebih, SMP ku sendiri berada di desa di lereng gunung. Jadi, hal-hal mistis memanglah sangat banyak. Hingga seringkali membuatku tak dapat mengontrol diri saat mereka datang dan mengejutkanku. Maka dari itu, aku memilih ber-SMA di salah satu SMA swasta guna untuk membuka lembaran baru. Namun, saat aku mulai masuk sekolah, aku langsung bergidik bukan main sampai aku pernah berpikir untuk pindah ke SMA lain saja. Ya, gedung SMA ini adalah gedung yang sangat tua. Aku tahu benar itu. SMA yang dulunya juga sama dengan ibuku. Bangunannya masih bangunan lama dari zaman Belanda. Dan bukan itu saja, di belakang SMA ini pun terdapat rumah sakit paling angker di Indonesia. Rumah sakit itu sudah tak berpenghuni, sudah rubuh separuh bangunannya. Dan salah satu makhluk dari sana menjulang tinggi hingga kepalanya terlihat dari SMA-ku. Bayangkan saja seberapa besarnya. Namun karena ingin membuka lembaran baru, aku tunjukkan jika aku bisa melihat. Untuk 3 tahun ke depan, aku ingin menyembunyikan hal ini. Seminggu lamanya aku di SMA, aku pun mulai terbiasa. Hantu-hantunya pun tak sebegitu menakutkan. Mungkin hanya hantu-hantu dari rumah sakit itulah yang menakutkan. Ya, kalian tahu jika hantu dari rumah sakit itu pasti banyak luka dan juga berdarah-darah. Selepas upacara, aku berkumpul bersama kawan-kawanku seangkatan. Hanya informasi, sekolahku ini tidak pernah ada kegiatan pramuka. Aku pun tak tahu kenapa, yang pasti pramuka diadakan lagi saat aku baru mulai masuk ke SMA ini. Sewaktu itu, aku dan kawanku berkumpul untuk pemilihan pramuka inti. Jadi, ada pramuka wajib dan ada pula pramuka inti. Dan aku adalah salah satu yang memilih untuk masuk ke pramuka inti. Tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja, setiap siswa diwajibkan memiliki minimal satu ekstrakurikuler. Dan hal itulah yang membuatku memilih pramuka karena backgroundku sendiri SMP negeri, yang mana sudah tidak asing lagi dengan kegiatan pramuka. Itulah sebabnya aku berpikir jika ini semua akan mudah. Setelah mulai mengikuti beberapa pertemuan, minggu depan akan diadakan diklat. Aku sendiri sudah memiliki 2 kawan dekat yang senang hati berkawan denganku. Yang satu namanya Julius, biasa dipanggil Uus, sedangkan yang satu namanya Laras. Laras ini adalah seorang sinden cilik yang lumayan kondang ataupun terkenal di kota tempatku tinggal. Karena memang dia sudah sering ikut pagelaran wayang kulit. Namun karena di rumahnya dia sering sendirian, akhirnya dia pun menyibukkan diri dengan ikut banyak eskul dan salah satunya pramuka. Untuk minggu depan pun tempat diklat sudah ditentukan. Namun karena panitia sendiri dari anak pencinta alam, karena sekali lagi tak ada ekskul pramuka sebelum angkatanku, mereka pun memilih tempat yang jaraknya lumayan jauh. Dan sialnya, mereka semua pun tak pernah ke sana. Aku ingat betul, waktu itu yang benar-benar berangkat hanya ada 8 orang, termasuk aku, Uus, Laras, dan 2 orang panitia dan 1 pembina. Yang tahu persisnya tempat itu adalah pembinaku yang bernama Pak Ato. Setelah memberikan pengarahan, kita pun lalu dibawa ke sebuah bukit yang cukup rukut. Rukut sendiri berarti banyak pohon-pohonnya. Tempatnya sangat rimbun dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati 1 orang. Hal itu membuat kita harus berbaris. Sesampainya di bukit, kita pun mendirikan 3 tenda. Karena jumlah dari kita sangat sedikit, panitia dan juga peserta tidur dalam satu tempat. Jadi, yang satu tenda cewek dan yang satunya lagi tenda cowok. Sedangkan satu tenda sisanya untuk menaruh barang dan juga bahan makanan.
Selesai mendirikan tenda, aku kala itu melihat sosok perempuan tengah mengintip dari balik pohon. Aku sudah memperkirakan ini akan terjadi. Biasanya, sosok-sosok seperti itu akan muncul satu persatu karena penasaran, ya karena melihat kaum kita atau karena merasa terganggu. Namun, kalau bisa hindarilah opsi terakhir karena mereka akan sangat menyebalkan jika marah. Setelah memasangkan tenda, kita pun lalu disuruh berkumpul. Ya, ini adalah bagian termenyebalkan dalam sebuah diklat pembentukan mental. Saya mau kalian semua di sini kuat ya, bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental. Maka dari itu, kami sudah mempersiapkan hal yang menarik untuk kalian semua. Kata salah satu kakak panitia yang bernama Lydia. Eh, denger nggak? Kata Lydia mengeplak kepala Uus yang sontak membuat Uus memandang dengan tatapan sinis. Kenapa? Saya suka. Kata salah seorang kawan Lydia yang bernama Bagas. Saya manusia kak, tolonglah dimanusiakan, kata Uus lantang. Tai juga nih orang. Bagas di sini mulai kesal. Aku tak ingat apa saja yang dikatakan oleh panitia itu. Yang pasti aura dari mereka mengundang banyak sekali makhluk untuk datang. Sudah, kata Pak Atom mencoba melerai. Namun, walaupun sudah tidak marah, panitia itu menyuruhku dan 4 orang lainnya untuk memakan sesuatu yang digelar di daun pisang. Ya, aku sangat ingat. Itu adalah sesuatu seperti nasi yang dicampur dengan sayur lalu diaduk menjadi satu sehingga terlihat mirip sekali seperti muntahan orang. Aku bukan hanya geli, namun ingin muntah saat itu juga. Dan kulihat kawanku pun kala itu tidak jauh berbeda. Ayo, makan, habisin. Kalau sampai nggak habis, nanti malam kalian tidak akan dapat makan lagi. Dan kalau ada yang sampai muntah, muntahan itu wajib kalian makan bersama-sama, kata Lydia dengan tatapan tajam. Mendengar hal itu, aku pun langsung berdoa dalam hati, semoga tidak ada di antara kami yang muntah. Dan sepertinya doaku tidak terkabul. Laras muntah, dan hal itu yang membuat Lydia merasa puas. Tapi bukan itu yang mengerikan sebenarnya. Bagian yang paling mengerikan adalah ketika sosok di belakang Laras yang tengah menatap Lydia. Sesuai konsekuensi kita semua makan muntahan itu. Jangan tanya rasanya, karena akan sulit untuk mendeskripsikannya. Namun, akan lebih mudah untukku mendeskripsikan sosok yang ada di belakang Laras. Aku tahu benar, itu adalah Batur. Sosok yang dipelihara untuk dijadikan penjaga. Sepertinya dia tengah bereaksi atas aura dari badan tuanya. Sebenarnya aku sudah pernah melihatnya beberapa kali. Perawakannya wanita Jawa dengan rambut yang disanggul, memakai kebaya berwarna merah dan jarik yang berwarna putih. Wajahnya sangat cantik, namun tatapannya kosong. Itulah yang aku lihat di hari biasa. Tidak seperti hari ini. Karena tuanya merasa tidak nyaman, dia pun berubah wujud. Dia tak lagi anggun, kebayanya koyak, wajahnya penuh parut dan tatapannya nyalang sembari mulut menganga. Sungguh perubahan yang membuatku bergidik ngeri. Setelah selesai makan, kita pun memasak untuk makan malam. Sungguh, seharian ini badan seperti sedang dikerjai, tak ada istirahat dan terlalu banyak menggunakan fisik. Setelah masak, sekitar jam 4 sore kita pun melakukan penyusuran. Entah apa fungsinya, yang pasti kita disuruh untuk mengelilingi bukit pada saat itu. Di setiap pemberhentian, kita akan disuruh untuk memunguti kayu-kayu atau mengambil pukis yang bisa dimakan. Dan dari sini barulah aku tahu fungsi menyusuri bukit ini untuk apa. Jadi, penyusuran ini dibagi menjadi 4 pos dan di setiap posnya ada sebuah pertanyaan. Entah itu sandi morse, tali temali, dan lain-lain. Sejauh aku berjalan, semuanya aman. Sampai akhirnya kita akan masuk ke pos 4. Ya, pos 4 sendiri di sini adalah sungai. Saat kita hendak menyusuri pinggiran sungai, kita pun kala itu berpapasan dengan seorang bapak yang sepertinya habis mencari kayu bakar. Itu terlihat dari tumpukan kayu yang beliau bawa. Loh, pada mau kemana? Tanya bapak tua itu. Mau nyusur sungai pak, buat diklat adik-adik, kata Lydia ramah. Lebih baik lewat atas saja. Kalau surup bahaya, kata bapak tua itu mengingatkan. Je pak, kata Lydia. Namun
Saat bapak itu sudah menjauh, ternyata Lydia tidak mengindahkan kata bapak-bapak itu. Ya, saat itu hari sudah mulai gelap, semburat merah di langit juga sudah mulai memudar, dan kita masih terus menyusuri sungai. Karena kita hanya bertujuh, aku ingat betul jika ganjil yang menggenapinya nanti adalah, ya benar, aku melihat sesosok perempuan menyejajari langkah kaki Rudi. Aku yang menganggap jika ini ada yang tidak beres meminta untuk kita menuruti saja kata bapak-bapak tua tadi. Kak, maaf kak, lebih baik kita lewat atas saja, kataku. Kenapa? Kamu percaya sama omongan bapak-bapak tadi? Kata Bagas menyolot. Bukan. Alah, kata Lydia memotong, dan karena kesal Bagas pun menaiki sebuah batu agar jelas melihat keseluruhan dari kami. Lalu ia pun berbicara dengan intonasi keras. Kalau kalian gak mau dan gak bisa diatur, lebih baik kalian pulang saja. Bikin repot, kata Bagas. Namun bukan main takutku saat melihat apa yang dinaiki bukanlah sebuah batu, namun kepala dari sebuah makhluk besar, sedangkan makhluk itu melihat Bagas dengan tatapan yang sangat mengerikan dari sela-sela kaki Bagas. Bukan itu saja, namun saat sosok besar itu terlihat marah, satu persatu sosok pun muncul penuh sampai ke ujung sungai. Anjing, buntut, Kiku sudah tak mempedulikan pandangan orang. Ya, aku memang sudah terbiasa melihat mereka, namun untuk melihat dalam jumlah yang sangat banyak begini sungguh baru kali ini. Aku memang pernah mendengar dari mbahku kalau yang dominan pasti punya buntut. Dan sial bukan main, salah satu dari kita menginjak sosok yang paling dominan tersebut. Kak, ayo kak, balik ke tenda, kataku setengah berteriak. Bocah, baru dibilangin kalau jangan ngerepotin, kata kakak itu menghentak-hentakan kakinya kesal. Astaga Gusti, kataku saat sosok itu berdiri persis di belakang kakak itu. Wajahnya, sosok yang tadinya hitam menjadi merah menyala. Gigi taringnya mulai keluar dari sela-sela mulut. Namun, karena auraku terlalu kentara, tatapan buto itu lalu mengarah ke arahku. Kamu bisa melihat aku, kata buto itu dengan suara besar. Bilang ke anak ini, saya tidak terima kepala saya diinjak, katanya dengan menatapku nyalang. Astaga, badanku bukan lagi gemetaran, tapi sudah mati rasa. Untuk bicara pun aku berat, ya seperti hilang suaraku. Kakak, sosok di belakang kakak dia nggak terima kepalanya diinjak, ucapku terbata. Kamu ngigau, hah? Sosok apa? Kepala siapa? Kamu nggak lihat kalau ini batu? Kata Bagas kembali menghentak-hentakan kakinya. Lancang, kata sosok itu kesal bukan main. Kak, awas, teriakku saat buto itu mencoba masuk ke badan kakak tingkatku. Raung Bagas saat makhluk itu mencoba masuk ke dalam badannya. Tapi bukan hanya Bagas, namun semua anak-anak pun kena. Semua bergantian masuk ke satu demi persatu di antara kami. Dan pada saat itu yang tidak kemasukan hanyalah aku dan Laras. Namun Laras sendiri punya batur, dan baturnya lah yang menempati tubuh Laras. Aku meringkuk, menutup telingaku, aku tak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, aku hanyalah seorang bocah berumur 15 tahun yang terjebak di antara orang kesurupan. Namun, tak lama setelah kejadian, terdengar suara yang membuatku meraut sadar. Wih, Dewi, kata guru pembinaku sembari mengguncangkan bahuku. Pak, kataku menahan isak tangis. Sungai kala itu masih sangat ramai. Di air, di tepian, di pohon-pohon, semua makhluk seolah datang dengan raut wajah yang marah. Pastilah karena tuannya telah diusik. Guruku pun dengan sigap membacakan doa sembari memegang teman-temanku satu persatu. Namun tentu tidak semudah itu. Satu hilang, yang lain masuk. Begitulah seterusnya. Dewi, cuma kamu yang tidak kesurupan. Bisa bantu bapak? Bantu apa pak? Tanyaku dengan tangis yang gagal kutahan. Kamu lihat, itu ada jembatan.
Kamu lewati itu, di sana ada jalan setapak. Ikuti terus. Nah, di sana ada pemukiman warga. Kita bisa minta bantuan ke mereka. Karena kalau tidak, takutnya sampai malam kita akan berada di sini terus. Sejujurnya saat itu aku ingin sekali menolak. Enggan, aku melewati jembatan sendirian. Namun, aku melihat kondisi kawanku yang seperti ini. Sialnya, aku tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati aku mengangguk. Aku pun berlari menuju ke jembatan yang sudah ditunjuk oleh guruku. Namun, sebagian dari makhluk-makhluk tersebut mengikutiku. Mereka penasaran. Sialnya mereka juga tahu kalau aku bisa melihat mereka. Aku berlari, namun saat aku hendak menyeberang melewati jembatan itu, sesosok putri cantik berbadan ular melihatku dengan tersenyum. Aku masih terengah. Dicegat seperti ini, bukannya makin lancar aku bernafas, malah menjadi semakin sulit. Aku tahu makhluk seperti ini memiliki energi yang besar. Dia bukan arwah penasaran, melainkan satu level di atasnya. Mbahku menyebutnya siluman, yang menjadi sepertinya biasanya semasa hidup mengabdikan diri ke makhluk-makhluk seperti ini, sehingga sewaktu mati mereka menjelma menjadi sedemikian rupa. Aku ingin ikut kamu, katanya. Maaf, saya tidak butuh abdi, kataku gemetar. Terlihat semburat kecewa dari wajahnya, namun akhirnya dia pergi, aku pun melanjutkan perjalanan. Tapi bukan itu saja gangguannya. Saat aku mulai melewati jalan setapak pun tercium bau yang sangat wangi. Ya, bau bunga kopi. Persetan dengan bau itu. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu berbaju putih jatuh dari pohon tepat di depanku. Aku berteriak kaget. Terlihat sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Namun, aku mencoba untuk mengabaikannya dengan terus saja berlari. Aku tahu saat aku berlari, banyak sekali makhluk yang mengikutiku, namun dengan segenap hati aku mengabaikannya. Jalanan gelap, hanya terbantu dari sinar bulan. Pohon-pohon di samping-samping jalan sangat besar dan aku sendirian. Semua seolah seperti sedang menelanku di kegelapan. Sedangkan rumah warga belum juga kutemui kala itu. Yang penting aku lari saja dulu, gumamku dalam hati. Sampai akhirnya aku pun menemukan rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Permisi, permisi. Aku mengatakannya berkali-kali sembari mengetok-ngetok pintu itu sampai akhirnya bapak-bapak keluar dari dalam rumah itu. Loh, ada apa nak? Kata bapak itu mengamatiku yang tengah ketakutan parah. Teman saya pak, kataku masih terengah-engah. Kenapa temannya? Kesurupan, kataku. Raut wajah bapak itu terlihat kaget. Walaupun begitu, beliau pun bergegas mengambil senter beserta kentongan. Diketuknya kentongan itu beberapa kali hingga membuat satu persatu warga desa keluar. Ya, sampai kira-kira 20-an orang jumlahnya kala itu. Saat ditanya kronologinya, aku pun bilang untuk sana saja dulu karena kesurupannya massal dan hanya guruku saja yang tidak kena. Jika harus menjelaskannya lebih dulu, takutnya akan memakan banyak waktu. Ya sudah, kamu jalan duluan. Ayo, tunjukkan jalannya, kata bapak itu. Aku pun lalu mengangguk sembari terus berjalan lebih cepat. Sesampainya di sana, situasi masih saja ramai. Walau yang warga lihat mungkin hanya beberapa anak, tapi tidak dalam penglihatanku. Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya kembali naik ke jembatan untuk menyeberang. Ya ampun, gumam bapak itu kala melihat guruku yang kewalahan. Sesampainya di sana, aku sedikit menepi dari sungai, memandang orang-orang yang dengan sigap membantu anak-anak. Ini murid bapak pasti ada yang buat gaduh, sampai kayak gini. Aduh, ngapunten pak, tolong, kata guruku lemah, tidak mengelak saat disalahkan. Warga pun lalu merapat mengelilingi murid yang kesurupan sembari membacakan doa. Kulihat saat mereka melingkar dan membacakan doa memang ampuh. Saat yang satu keluar, yang lain tak dapat masuk karena terdapat batas. Aku pun ikut mendoakan dan syukurlah selang beberapa lama mereka sadar walau dengan badan yang sangat lemah. Namun saat aku kira jika ini semua sudah berakhir dan saat mereka hendak dibawa ke rumah warga, ternyata sosok-sosok itu tidak tinggal diam. Walau tidak merasuki, mereka pun terus mengikuti. Namun ada hal yang tidak bisa aku katakan. Jadi begitulah, aku membiarkan mereka mengikuti kami sampai ke sekolah. Ratusan yang ikut kami sampai ke sekolah, dari yang berukuran kecil hingga yang sangat besar ada. Hari Senin di sekolah,
disambut dengan kejadian hampir seluruh siswa yang kesurupan. Bentrokan energi sebetulnya dari kemarin mereka tak dapat masuk ke dalam sekolah karena banyak juga makhluk lain yang membatasi wilayah sekolah sebagai batas teritorial mereka. Namun, karena mereka merasa tak puas, mereka pun memaksa masuk dan inilah yang terjadi, bentrokan energi. Hal itu membuat mereka masuk ke tubuh murid-murid agar terhindar dari makhluk lain yang ada di sekolahku. "Wih, bantuin bapak megangin mereka," kata guruku yang kewalahan memegang murid yang lain. Aku pun dengan sigap membantu. Uus pun sama, dia juga tengah membantu guru yang lain untuk memegangi murid. Namun, fokusku kala itu mulai teralihkan ke arah ruang kesenian. Ah, sial. Empatku melihat kawanku yang masuk ke dalam sana. Aku pun membuntutinya. Kulihat dia tengah melenggak-lenggokkan badannya, wajahnya tersenyum, namun tatapannya kosong, persis seperti saat di sungai kala itu. "Laras," panggilku saat aku sudah di ambang pintu kesenian, namun tak ada jawaban darinya. Yang menambah ngeri adalah saat instrumen gamelan terdengar nyaring persis seperti tengah diadakan pagelaran wayang. "Temanmu itu kurang ajar, mengganggu, perusak," kata Laras pelan. Aku menahan nafas saat Laras mendekatiku dengan seringai, seperti tengah membenciku setengah mati. "Mereka tak akan bisa hilang. Harus ada penawaran lagi," katanya. Daiku berkerut, kata-kata penawaran seperti sedang memenuhi kepalaku. Ternyata bukan hanya aku yang mendengar. Guru pembina pramukaku ternyata sedari tadi ada di belakangku tengah memperhatikan dengan seksama. "Apa yang mereka mau?" tanyaku. "Tanya padanya. Tanya pada temanmu yang lancang itu." Dan saat aku akan menjawab, guruku menarik lenganku sembari menggelengkan kepala, menandakan aku tak perlu menanyakan sesuatu padanya. "Ada hal lain yang perlu ditanyakan," kata guruku sambil menarikku. "Kamu pasti tahu kan siapa biang keladinya," kata guruku lagi. Aku pun hanya mengangguk, menunjuk salah satu murid yang tengah kesurupan. Dengan sigap, guruku pun menunjuk ke arah yang aku maksud, membawanya pada sosok yang tengah duduk bersila. "Apa yang kamu mau?" "Lupa harap. Itu cukup untuk menebus kelakuan anak buahmu." Guruku mengangguk faham sembari mengurut keningnya. "Besok jam 9. Sekarang bawa temanmu dari tubuh muridku." Beberapa menit setelah percakapan singkat, mereka semua satu persatu pergi dari tubuh para murid. Aku pun sedikit lega saat semua sudah mulai bisa dikondisikan. Satu persatu murid pun pulang dengan kondisi lemah. Semua harus bersyukur karena tak ada satupun yang kurang dari badan mereka. Setelah semuanya pulang, tersisalah aku dan Pak Ato serta guru-guru yang lain. "Wi, besok akan ada kejadian yang lebih dari ini. Sekarang kamu pulang untuk istirahat ya," kata Pak Ato. Tanpa disuruh 2 kali pun aku langsung beranjak untuk pulang. Keesokan paginya aku datang sedikit telat. Dari gerbang sekolah aku melihat Pak Ato tengah celingukan lalu mendadak tersenyum saat melihatku. Dan benar, ternyata orang yang dicari adalah aku. Aku pun berjalan mendekati beliau hendak menanyakan keadaan sekolah. Namun, bukan main kagetku saat Pak Ato membawaku ke arah lapangan, sungguh-sungguh di luar nalar. Sudah tersedia tumpeng, sajen, dupa, dan seperangkat sesajen lain beserta dukunnya. Komplit. "Loh, Pak, kemarin kan yang diminta hanya dupa Arab," tanyaku bingung kalau melihat semua yang serba berlebihan. "Pak, gak bisa gini. Ini di luar perjanjian," kataku menambahkan. "Gak apa-apa, Wi. Takutnya kalau dupa Arab yang lain gak kebagian. Ini juga sebagai permintaan maaf," kata Pak Ato. Jika tak membawa efek apapun, sebenarnya aku tidak akan bersikeras. Namun, di lapangan yang aku lihat bukan hanya makhluk dari sungai, namun makhluk-makhluk dari sekolah dan makhluk dari rumah sakit pun ikut menunggui sesajen itu seolah meminta bagian. Sungguh, sekolahku yang tidak begitu besar kini seolah semakin sesak rasanya. "Sudahlah, Wi, gak ada masalah. Ada dukun itu juga kok untuk bantu." Aku pun di sini tidak meneruskan lagi kata-kataku. Mau menarik sajen itu pun malah akan membuat penghuni dari rumah sakit dan sekolah marah. Akhirnya aku pun membiarkan sang dukun itu melakukan bagiannya dan menempatkan diriku hanya sebatas pengamat, tak lebih. Sekitar jam 9, murid pun disuruh ke lapangan sekolah untuk mendoakan arwah yang tidak tenang. Sebenarnya dari doa mereka saja cukup.
Aku melihat doa mereka membuat sekat pembatas antara mereka dan makhluk lain. Namun, nyatanya guruku ini lebih percaya dengan dukun. Setelah berdoa, satu persatu dari makhluk itu pun mendekat. Kulihat semakin dukun itu melafalkan mantra, semakin dekat pula makhluk itu dengan murid. Dan inilah puncak dari semuanya. Kala itu siswa disuruh untuk bubar berbarengan dengan dupa Arab yang menyentuh bara arak, hingga asapnya yang mengepul bertabrakan dengan siswa yang hendak pulang, dan sialnya makhluk itu mengerumuni asap itu dan membuat terjadinya benturan energi. Yang lemah kesurupan, yang kuat hanya kejang. Banyak sekali orang salah mempersepsikan hal itu. Orang yang ingin dimasuki dan tidak bisa hanya akan bereaksi seperti teriak-teriak tanpa bisa ditanya, sedang mereka yang benar-benar masuk ke dalam tubuh akan bisa diajak berinteraksi. Murid-murid di sekolah pun kembali kesurupan massal. Ada yang hanya ketempelan, ada yang benar-benar masuk, dan sayangnya yang merasuki mereka bukan hanya makhluk dari sungai, namun yang dari rumah sakit pun banyak. Keadaan di sekolahku sangat kacau. Banyak yang tertawa, histeris, meraung-raung, menangis, dan banyak lagi. Wih, kok jadi gini? Kata Pak Ato kebingungan. Ya kan saya sudah bilang, Pak, tapi Bapak cegah. Penempatan waktu salah, dukunnya so tahu, guru-guru tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Sudah jelas yang mereka minta itu hanya dupa Arab, bukan seperangkat sesajen. Kataku kesal. Pak Ato mengacak rambutnya kasar. Lalu bagaimana ini? Sekolah makin kacau, kata Pak Ato. Harusnya pulangkan siswa terlebih dahulu. Kasih saja apa yang mereka mau, lalu panggil ahli agama untuk mendinginkan situasi, bukan dukun. Ah sial, aku tak bisa menahan emosiku. Pak Ato memandangku dengan tatapan menyesal. Saya tahu, Bapak kenalkan dengan buto itu, kataku dengan mata menyelidik, membuat Pak Ato terdiam sejenak. Harusnya kita nggak ke sana. Harusnya Laras nggak ke sana kan Pak, kataku penuh emosi. Bagaimana kamu tahu? Tanya Pak Ato. Laras itu punya penjaga Pak, sangat disayangkan. Harusnya saat memilih tumbal, Bapak selidiki terlebih dahulu, kataku dengan tatapan nanar. Saya tahu, Bapak ingin menjadikan seakan itu kecelakaan. Maka dari itu, Bapak mati-matian mengadakan pramuka di sekolah ini dan dengan senang hati menjadi guru pendamping. Kataku tak memberikan Pak Ato untuk bicara. Makanya, Bapak kan tidak mendampingi saat menyusuri sungai kan? Sudah Pak, jangan melakukan pembelaan Pak. Saya tahu, Bapak ambil andil dalam kejadian ini semua. Buto itu kesini hanya untuk mengambil bagiannya. Bapak bagiannya karena gagal memenuhi janji. Sedang dupa Arab itu hanya pembayaran untuk kesalahan Bagas. Perjanjian baru saja dimulai kan Pak, tapi naas. Harus mengganti dengan nyawa Bapak sendiri. Aku pergi dari tatapan tajam Pak Ato lalu menemui kepala sekolahku. Pak Mur, kita panggil ahli agama saja ya. Biar saya sama Us yang panggil. Dan Pak Dukun simpan dupa Arabnya jangan dihabiskan, kataku dengan tatapan tajam. Dukun sial, batinku dalam hati. Aku pun lalu pergi menemui ahli agama di dekat sekolah. Kami pun menyampaikan niat kami untuk meminta tolong dan syukurlah beliau mau membantu. Tanpa menunggu lama, kami pun langsung menuju ke sekolah. Aku ingat betul sisa 20 orang saja yang tidak terkena dan syukurlah hari itu banyak yang tidak masuk karena kemarin terjadi hal yang sama sehingga orang tua memilih untuk meliburkan anak mereka sampai kondisi sekolah membaik. Dengan sisa 20 orang kami pun membuat lingkaran lalu mulai berdoa. Sedangkan ahli agama dan Uus mendoakan satu persatu orang dan saat berhasil siswa akan dimasukkan ke dalam lingkaran. Satu persatu siswa pun dimasukkan ke dalam lingkaran, sedangkan satpam sudah menghubungi keluarga siswa. Sampai kira-kira 3 jam waktu yang digunakan untuk membuat seluruh siswa pulih. Siswa yang pulih pun segera dipulangkan hingga menyisakan aku, dukun, sang ahli agama dan 4 orang guru. Pak, masih simpan dupa Arab yang saya pesan? Tanyaku. Dukun itu hanya diam. Pak, kalau ini nggak selesai, yang mati bukan hanya dia, tapi Bapak juga, kataku setelah menunjuk Pak Ato. Dukun itu menatapku tajam, seolah-olah ia ingin membunuhku pada saat itu juga. Pak, lihat itu. Sedari tadi dia mengawasimu. Kataku menunjuk Laras yang masih menyeringai. Setelah aku menunjuk ke arah Laras, dukun itu pun lalu mengeluarkan dupa Arab yang aku minta.
Setelah dupa itu ada di tanganku, mereka mendekat. Aku hampir saja dibuat sesak karena jumlah mereka yang sangat banyak. Ini sebagai permintaan maaf. Ini untuk kesalahan kawanku. Ini untuk ketidaktahuan kami. Ini untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Dengan ini kami menolakmu dan dengan ini pula kami mengantarmu pulang. Silakan ambil bagianmu. Bagianmu tidak ada di antara aku dan juga kawan-kawanku. Ya, aku pun mengatakan sembari menabur sedikit demi sedikit tupa Arab yang ada di tanganku. Dan begitulah satu persatu di antara mereka menghilang. Hingga menyisakan penghuni rumah sakit dan penghuni sekolah. Kalian juga pulang. Kalian sudah banyak mengambil bagian, kataku sembari memandang sajen yang sudah habis berantakan. Ya, setidaknya itulah yang aku lihat, walau yang orang lain lihat sesajen itu masih utuh. Setelah semua hilang, aku pun menghampiri Pak Ato. Pak, semua keputusan punya konsekuensinya. Menggadaikan nyawa seseorang untuk kepuasan pribadi itu adalah perbuatan keji. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran. Aku pun lalu pergi tanpa menunggu jawaban, menghampiri Laras yang terduduk dalam rengkuhan Uus. Ya, dia pingsan, mungkin saja karena energinya terkuras banyak. Terima kasih, kata seseorang di balik tubuh Laras. Tak ada balasan dariku, hanya senyum yang kusunggingkan dengan terpaksa. Mengetahui jika guruku memiliki andil dalam masalah ini dan sebentar lagi mati bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, aku sangat berterima kasih pada sosok di belakang Laras. Masih terekam jelas kejadian tadi malam, kejadian paling menyeramkan dalam hidupku, di mana beliau menungguku di ambang pintu dengan raut wajah yang mengerikan, mengira aku juga membuat tuannya terancam dalam bahaya. Dan ternyata bocah yang dia maksud bukanlah Bagas, tapi justru Pak Ato. Ya, ternyata beliau sudah mengincar Laras sudah sangat lama. Mengetahui fakta itu menjadikan semua kejadian tidak abu-abu dan membuat semuanya menjadi sangat jelas sekarang. Aku menyunggingkan senyum sekali lagi, lalu membopong Laras untuk mengantarnya pulang. Itulah kisah yang sampai saat ini tidak dapat aku lupakan. Pak Ato, guruku, meninggal dunia sebulan setelah kejadian itu. Aku pun datang melayat pada saat itu. Pak Ato meninggal dunia karena gangguan jiwa. Begitu yang orang-orang bilang, karena sebelum meninggal dunia, beliau itu selalu berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Padahal, aku tahu betul penyebab ketakutannya. Itulah sedikit kisah yang dapat aku bagikan, sedikit kisah di bangku SMA ku. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya. Salam Dewi Lestanti. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa. Kisah dari Jikumunya, dari Giselle. Dan plot twist ya. Ternyata gurunya biang dari semua permasalahan ini. Dan ternyata memang kegiatan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Yang mana Pak Ato sebagai guru ini sudah mengincar Laras dari jauh-jauh sebelumnya ya. Dan itu pesugihan, mungkin pesugihan yang ingin mengambil tumbalnya Laras. Dan banyak sekali lah ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Dan kita mungkin yang seperti saya lah, saya orang tua dan ada anak saya yang sudah sekolah, kebetulan perempuan ya. Ketika ada kegiatan dari sekolah yang hanya melibatkan 8 orang loh, 8 orang itu kan aneh, kegiatannya di hutan 8 orang. Jadi lebih baik kita larang saja, karena ya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Dan untuk Mbak Dewi sendiri, saya suka tuh tadi ketika dia tidak setuju ketika dukun itu dibawa ke sekolah. Awalnya kenapa, ternyata dukunnya itu sudah settingan dari Pak Ato. Jadi keren banget, kisahnya keren. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor. Dan silakan yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau mengirimkan kisah, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami
harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan kami akan mengubah jam upload kami ya menjadi siang hari, yang biasanya kita di malam hari jam 7, kita akan upload di siang hari di sekitaran jam 1 jam 2 siang ya. Dan itu aja. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.